Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajeng Prisnidiawati dan ada Isna Meirila. Lalu ada Jihan, ada Aida, dan saya sendiri, Alsa Safira. Yang pertama, esensi dan urgensi Pancasila. Esensi Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal, formal, telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama, akan memudahkan semua stakeholder bangsa dalam membangun negara berdasar prinsip-prinsip konstitusional. Mahfud MD 2016-17 menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Next. Empat kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya yaitu sebagai berikut. Pertama, kebijakan kaum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi, kedaulatan rakyat, dan nomokrasi negara hukum sekaligus. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, melainkan secara ideologis menganut prismatika antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama, sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun. Tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama, sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya harus dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan. Next. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kailan 2091-92. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Yang kedua, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang keempat, merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Kailan 198-199. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Aida Nurlina. Saya akan membahas tentang urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan institusional atau kelembagaan dan pendekatan human
resources atau personal atau sumber daya manusia. Yang pertama, pendekatan institusional atau kelembagaan. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional atau national interest, yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, pendekatan human resources atau personal atau sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya. Pada tahap implementasi yang harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness. Dalam kehidupan kemasyarakatan, baik dalam bidang sosial maupun bidang politik, seyogyanya, nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan kaidah penuntun. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari hukum sudah selayaknya menjadi ruh dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh warga negara, maka akan terwujud tata kelola pemerintah yang baik. Baik, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ialah Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republik sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan masyarakatnya tidak asing lagi dengan Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan pandangan hidup yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Next. Pengertian Pancasila ialah Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila, yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari 2 suku kata dan mengandung 2 macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu, sendi, alas, atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari, sila yang artinya peraturan, tingkah laku yang penting dan baik. Dalam bahasa Indonesia menjadi susila artinya tingkah laku yang baik. Next. Next. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai 3 makna, yakni sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, yang kedua sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Yang ketiga sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Alasan mengapa Pancasila menjadi dasar negara yaitu ada 2. Pancasila yang merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa. Nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita bangsa. Yang kedua, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumbuh pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada
dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Selanjutnya. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu merupakan suatu sistem nilai. Pada hakikatnya sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan. Setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun kesemuanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus seiring berjalannya waktu. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dan menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Next. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari bidang pemerintahan, yaitu aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer kurang mencerminkan jiwa kewarganegaraan. Terlihat fenomena perilaku yang mementingkan kepentingan kelompok atau individu. Lalu hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara. Next. Lalu yang kedua, pada bidang masyarakat. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini. Karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di suatu pihak dan pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntunan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas karena code of conduct yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi euforia politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional. Next. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara Indonesia, baik bagi sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Next. Berikut ini adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Next. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.